warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, saya mintakan ketua kelas seperti biasa untuk memimpin doa pembukanya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Atas doanya ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat kemudahan dalam pembelajaran dan diberikan ilmu yang manfaat. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, coba bukunya disiapkan terlebih dahulu ya, alat-alatnya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Baik, kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Saya absen sesuai dengan absensinya. Sadatu Nadia, Putri Irawan Silviana, Dia Amalia Halwa, Aini Naili Rahmah. Baik, jadi hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Baik, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Anak-anak bisa menyaksikan di layar ada beberapa gambar yang mungkin kalian familiar. Kalian tahu gambar ini? Siapa? Presiden Indonesia. Presiden Indonesia, betul. Ini Presiden Indonesia. Berapa orang? 7. Hafal ya? Presiden pertama Soekarno, kemudian kalian familiar. Tapi kalau yang ini pernah melihat tidak? Menurut kalian ini gambar apa? Bangunan. Bangunan ya, bangunan apa? Bangunan apa, Saiful? Benteng. Yang salah. Nah, ini. Bangunan apa ini? Tapi kalau ini apa? Masjid. Ini adalah masjid. Ini betul, ini adalah masjid. Ya betul. Kalian tahu dari bentuknya ini adalah masjid. Tapi tahu nggak ini ada di mana? Kalian tahu? India. Wah, jauh ya. Ya jauh sekali ya, jauh. Ini adalah ini bukan Taj Mahal. Ini bukan Taj Mahal. Ini adalah masjid, namanya Masjid Ja'far Al-Mansur. Pasti kenal ya Ja'far Al-Mansur ya. Nah, Ja'far Al-Mansur ini ada namanya Masjid Ja'far Al-Mansur. Sedangkan ini adalah Masjid Samaro ya. Ini masjid sama. Ini sama. Ya, dua-duanya ini adalah masjid yang letaknya ada di Baghdad. Ya, letaknya ada di Baghdad ya, di wilayah Irak sana ya. Ini namanya Masjid Samaro. Identik sampai kiat ini masih ada. Yang menjadi identik itu adalah menara yang bentuknya seperti sentral ya. Nah, seperti ini itu menaranya. Maaf Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Apa hubungan antara gambar presiden, wali songo, terus ada masjid tadi, hubungannya apa? Serta kaitannya dengan pelajaran SKI hari ini Pak. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan dari Nadia ya. Ada pertanyaan dari Nadia. Apa hubungan dari gambar-gambar tadi, terus apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi tentunya ada kaitannya ya. Gambar-gambar tadi tentunya ada kaitannya. Yang pertama adalah jadi Indonesia itu sudah sampai pada 7 presiden, ya kan? Kemudian wali songo pun juga ada 9, ya kan? Nah, kemudian dari semua itu punya bukti-bukti adanya keberadaan mereka itu ada buktinya, ada faktanya, ya. Kemudian ada masjid yang ada di Irak, ya. Jadi ini sebetulnya adalah berkaitan dengan pembahasan SKI kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan periodisasi atau dan juga
luas wilayah, perluasan wilayah yang ada pada masa Daulah Abbasiyah ya. Namanya periode karena proses waktu berjalan itu kan ada tahapannya, ada prosesnya, ada fasenya kan. Sama seperti kita gitu ya. Kita itu juga mulai dari sekolah awal dari PAUD, kemudian naik ke TK dan sampai saat ini kan ada proses. Ya, sejalan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa pembahasan kita itu akan membahas tentang SKI, yaitu masih bab pertama terkait dengan perkembangan Islam Daulah Abbasiyah ya. Dengan fokusnya pada kesempatannya dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kalian itu bisa menunjukkan sikap teguh menerapkan sikap teguh ya, sikap gigih dalam belajar, kemudian sikap tanggung jawab, komitmen dan kerjasama ya. Kemudian kalian mampu menganalisa periodisasi ataupun fase-fase waktu proses berjalannya Daulah Abbasiyah ya. Kemudian mampu menyajikan timeline-nya. Timeline itu perjalanan waktu dari Daulah Abbasiyah. Kemudian kalian bisa juga menyebutkan peta perluasan wilayah. Jadi Daulah Abbasiyah yang luas itu wilayahnya apa saja ya. Setelah mempelajari materi berkaitan dengan Daulah Abbasiyah, yaitu berkaitan dengan periodisasi kepemimpinan dan wilayah Daulah Abbasiyah. Yang belum masuk pada pembahasan materinya ya, sekarang HP-nya silakan dikeluarkan, kita pretest terlebih dahulu ya. Pretest terlebih dahulu. Kerjakan beberapa soal yang sudah Bapak siapkan, tinggal scan barcode-nya ya. Scan barcode-nya, nanti kalian kerjakan soal-soal pilihan ganda. Hanya soal pilihan ganda ya. Silakan dimulai. Kalian sudah mengerjakan pretestnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk pada pembahasan materi, yaitu berkaitan dengan periodisasi dan perkembangan wilayah dari Daulah Abbasiyah ya. Baik, coba sekarang adalah setelah kalian mengerjakan pretest, ada beberapa pertanyaan juga ya. Sejak kapan Daulah Abbasiyah itu berdiri? Kalian tahu? Sejak 132 Hijriah atau 750 Masehi. Oke, betul. Di mana kota pusat pemerintahan dari Daulah Abbasiyah? Kalian tahu? Awalnya berdiri di Kufah, kemudian dipindah ke Baghdad yang dinilai lebih strategis dan makmur. Ya, jadi awalnya Daulah Abbasiyah itu asalnya dari Kufah, kemudian dipindah ke Baghdad. Kemudian kapan puncak dari kejayaan Daulah Abbasiyah? Di awal berdirinya Daulah Abbasiyah, yakni diawali pada masa Khalifah Ja'far al-Mansur dan mencapai titik puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Baik, terima kasih. Yang pertama itu adalah sistem pemerintahan dari Daulah Abbasiyah dan politiknya. Jadi politik Daulah Abbasiyah itu bahwa bentuk dari pemerintahannya adalah monarki, menganut sekolah dari sebelumnya, ya, yaitu Bani Umayyah. Tetapi ada perbedaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dalam segi pemerintah. Daulah Abbasiyah, periodisasi, pembahasan periodisasi itu Abbasiyah itu karena waktunya yang lama sampai dengan hampir 5 abad lebih, tepatnya 508 tahun. Mereka memiliki beberapa fase, memiliki beberapa periode, yaitu ada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat dan kelima. Ada 5 periode, terbagi menjadi 5 periode. Tidak hanya satu utuh, enggak, tapi dibagi menjadi beberapa periode ya. Kemudian penyebaran wilayahnya itu luas sekali, bahkan sampai dataran Asia dan sebagian dari Afrika untuk wilayah penyebaran dari Daulah Abbasiyah. Baik, sampai pembahasan awal ini ada yang ingin kalian tanyakan tidak? Ada yang ingin bertanya?
Oh, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Oke, saya kasih kesempatan secara berurutan ya, nanti silakan bertanya ya. Tidak akan saya langsung jawab, tapi silakan kalian tanyakan dulu apa yang ingin kalian tanya. Apa perbedaan pemerintahan Abbasiyah dengan Khalifah? Tidak manakah yang berpengaruh dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah pada setiap periode? Apa ciri utama atau perbedaan pemerintahan Abbasiyah pada setiap periode? Pada periode berapakah kepemimpinan Daulah Abbasiyah menjadi masa keemasan dan kejayaan? Di mana saja wilayah persebaran Islam pada masa Bani Abbasiyah? Beberapa pertanyaannya yang cukup mendetail ya berkaitan dengan pembahasan kita hari ini ya. Untuk menjawab itu semua, nanti karena kita menggunakan pendekatan PBL dengan metode diskusi, maka akan saya bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang ya, sesuai dengan nomor absennya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti setelah itu 6 ikutnya ke 1 lagi dihitung, 6 ikut 1, 7 ikut 2 dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Paham ya? Jadi setelah ini nanti kalian silahkan memposisikan diri terlebih dahulu ya. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang ya. Silakan menempatkan diri sesuai dengan pembagian absennya masing-masing. Cut. Menempatkan dirinya masing-masing. Cari tempat sesuai dengan kelompoknya. Oke. Ya, oke. Jadi nanti saya bagi. Ini untuk berkaitan dengan beberapa pertanyaan tadi, ya, berkaitan dengan periodisasinya, kemudian apa karakteristik dari periode-periode itu, kemudian apa perbedaan dari setiap periodenya, ya kan? Karena tadi nanti setiap periode itu ada beberapa khalifah, ada pemimpinnya. Nanti kalian analisa siapa saja berkaitan dengan itu semua ya. Saya bagi. Ini kelompok 1 untuk periode 1. Kelompok 2 periode 2, ini kelompok 3 periode 3, kelompok 4 periode 4, dan ini kelompok 5 periode 5 ya. Baik, cut. Nah, jadi untuk menjawab nanti kalian sebagai bahan referensi kalian dalam menjawab pertanyaan ya, kalian bisa menyaksikan video yang sudah saya siapkan berkaitan dengan pembahasan periodisasi dan penyebaran wilayah ya. Nanti silakan disimak, dipahami dengan baik. Hal-hal yang perlu dicatat nanti silakan dicatat ya. Siap ya? Oke. Silakan disaksikan, dicatat hal-hal yang terpenting dari bahasan-bahasan tersebut. Ya. Kalian tadi sudah menyimak materinya, sekarang kalian silakan diskusikan. Cari referensi lain di buku ataupun dari internet ya. Silakan ya, silakan didiskusikan. Sudah cukup waktunya? Sudah dapatkan kesimpulannya? Baik, kalau gitu setelah ini kalian silakan kemukakan kesimpulan dari yang kalian bahas tadi ya. Siap? Kita mulai dari kelompok pertama. Cut. Periode pertama. Periode ini disebut periode pengaruh Abbasiyah pertama. Pada periode ini pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Adalah periode masa kekuasaan dinasti Ubaid dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Abu Sufyan adalah seorang berkebangsaan Persia dari Khalifah pada periode ini. 1 Al-Muqtafi, 2 Al-Muti, 3 Al-Ta'i, 4 Al-Qadir. Ya, Anda sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Kalian sudah mampu memecahkan masalah berkaitan dengan periodisasi, kemudian karakteristiknya, kemudian perbedaan dari setiap fase-fase tadi ya, dalam setiap fase yang ada di Daulah Abbasiyah. Baik, silakan kembali ke tempat yang lain.
Baik ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa periode dalam Abbasiyah itu ada 5 dengan karakteristik. Periode pertama itu tadi adalah Persia pertama, kemudian fase kedua itu adalah Turki kedua karena banyak pengaruhnya Turki, kemudian periode ketiga adalah fase Persia kedua, kemudian periode keempat adalah Turki kedua, dan yang terakhir adalah tanpa adanya pengaruh dari Persia maupun dari Turki ya. Nah, kemudian ini daftar khalifah pada periode pertama tadi betul ya. Baik, untuk lebih menguatkan lagi ya, setelah kalian tadi memahami lebih lanjut dengan periodisasinya dan penyebaran wilayahnya, sekarang kita akan post test. Sama seperti tadi di awal, silakan scan barcode-nya, kemudian kerjakan soalnya di LKPD pekan 2 ya. LKPD pekan ke-2. Silakan dikerjakan. Waktunya terbatas. Kalau tadi itu lebih singkat daripada tes, kalau ini lebih lama yaitu 20 menit. Silakan dikerjakan sebaik mungkin ya. Terima kasih banyak sudah mengerjakan. Untuk hasilnya nanti akan Bapak kirim sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi itu pembahasan kita. Jadi kalian sudah mengetahui tentang fakta-fakta dalam periodisasinya, karakteristiknya ya. Kemudian ingat bahwa dalam materi ini kita bisa mengambil manfaat bahwa kita hidup itu dalam berbagai fase ya. Banyak jalan yang akan kita lalui untuk kita menuju yang kita inginkan. Kita harus melalui, kita harus berproses kalau kita mau mencapai hasil yang maksimal. Ya, untuk pertemuan berikutnya ya, pertemuan minggu depan kita akan membahas berkaitan dengan faktor yang menjadikan Abbasiyah itu bisa berkembang baik dan faktor apa yang menyebabkan dia bisa runtuh setelah memimpin selama 5 abad ya. Baik, itu dulu untuk hari ini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.